gitu, gimana sih? Ada juga yang bisa nggak bayarnya nanti Agustus aja, jalanin dari sekarang. Ada. Tapi sih Ada. Tapi itu mendingan lo jujur loh. Jadinya lo nggak udah ada ekspektasi kan. Bisa tapi belum tentu juga kan Agustus bisa iya, minggu depan ya. Nanti minggu depan. Oh iya, belum ada duit minggu depan ya. Nggak jelas. Billing pada aman nggak billing nih? Tapi kalau di Faisal tetap deposit first. Kemarin kan dari Bekasi dia minta solar cell. Saya bilang kalau ada dua nih Google Ads, mau bakar-bakaran apa mau semi gitu. Maksudnya kalau bakar-bakaran dia manual itu cepet tuh, hari ini juga masukin, siang juga naik gitu. Tapi per kliknya dia aktual misalnya sekian gitu. Tapi kalau yang maximal klik itu range seminggu baru bisa naik dan nggak terlalu mahal. Jadi kita balikan, tapi tetap deposit first sama saya bilang. Karena Google juga dari sentral deposit dulu sih. Ada dana jalan, nggak ada dana ya jalan otomatis gitu. Ya dengan begitu saya tetap memperkecil resiko. Karena gimana? Mungkin dulu pernah pengalaman, wah tarsal sampai wassalam. Nggak banyak sih, let's say 10-15 juta. Tapi ya berasa juga buat dapur. Kayak gitu kan. Ya sekarang makanya Om Faiz masih pakai MediaView Om Faiz atau Open Dashboard atau gimana Om Faiz jualan? Nggak, tetap biasa close dashboard. Close dashboard tapi ya jualan. cuman ya Faisal kasih report terus juga memberi progres bahwa di sekarang sini loh. Jadi lebih ke ke tampilan website-nya gitu. Lebih pas ada bonus sedikit. Jika kompetitor kita yang punya branding, punya merek gitu kan. Kalau nggak salah dulu pemanas mereknya. Main branding. Itu bisa aku tembusin. Jadi dia dengan budget yang lebih, saya katakan mungkin sehari bisa 20 juta. Kalau aku cuma sehari berapa ya, itu bisa nembus punya yang punya branding gitu loh. Biasa juga, kamu bisa ya? Ya pas saya bilang, ya karena banyak guru sih ya dari om ini itu ya kita combine aja ilmunya gitu. Dari mulai penentuan tag lainnya, subjeknya semua kaidah-kaidah itu dipakai untuk Google Ads gitu. Dan itu ngaruh banget gitu. I see. Oke. Om Mofi lagi sarapan Om Mofi? Kayaknya sih. Mofi itu gua curiga fotonya tuh foto tahun berapa ya? Bener tuh sekarang. Foto lama, foto jempol. Baru lulus SMA kayaknya. Kayaknya hoax nih gambarnya nih. Mana Mofi cerita dong Mo. Mana? Lu pakai deep face ya? Deep face kayaknya tuh. Betul. Malum soalnya APPS. Soalnya sekarang setelah ada corona nih makin gemuk soalnya kan makan terus di kamar. Iya betul. Kayaknya gue tembem coba tembem gini ya Pak. Gue turun sekilo. Berani muncul itu aja. Aku ada pertanyaan. Gua jadi 3 digit lagi geblek kan. Udah lama nggak Sejak nggak jualan produk kesehatan jadi nggak jadi 3 digit lagi ya. Iya. Berat badan menyesuaikan klien gitu ya. Iya. Jadi 2 minggu ini udah mulai diet lagi sih, tapi olahraganya masih agak susah karena udah nggak biasa. Parah. Om Viko tuh join barusan. Hai Om Viko. Sorry, Iya betul. Halo Viko. mau nanya ini dong. Nubis ini pertanyaannya. Udah lama nggak ngikutin SEO ya. Sekarang kalau hire agency SEO tuh termasuk mereka biasanya nulis bikin artikel juga gak sih? Atau itu dikasih ke klien lagi atau suruh kreatif agency-nya ya? Rian nih Siapa tuh yang ngerjain SEO tuh? Rian tuh fokus SEO tuh. Siapa yang Rian SEO? nih. Biasanya paket sih yang gua tahu sih Vel, dia paket langsung lengkap sama artikelnya karena artikelnya juga diaudit nantinya. Artikelnya jadi tanggung jawab si agency SEO-nya juga kan ya? Sebenarnya balik-balik tergantung scope of work sih kalau tempat kita. Jadi ada yang contoh ya kalau misalnya ini kantor hukum gitu kan kita cari penulis yang ngerti hukum kan susah tuh kayak bahasa-bahasanya kan. Nah itu biasa kita minta dari klien. Tapi kalau yang awam umum-umum gitu ya kayak
kesehatan segala macam kan penulis banyak. Biasa kita, kalau gue sih di Doxa kita paketin sih. Kalau dia mau nulis dari kita berapa tulisan gitu kan. Dan nyari penulis sekarang kan nggak terlalu mahal ya. Karena banyak blogger-blogger yang ini juga gitu. Agensinya Om Victor apa namanya? Doxa. Tuh Iqbal tuh, dia alumni Data Maya apa sih? Bal. Data Maya. Data Maya tuh keren banget. Gua pokoknya kalau udah lulusan Data Maya biasanya gue langsung ambil karena Data Maya tuh salah satu yang SEO. Kalau lagi pegang SEO. Gak tahu lu. Bocorin dong, Bal. Bocorin nih. Bocorin, Bal. Jadi kalau misalnya Data Maya, servisnya beda-beda. Jadi ada yang memang paket ngebenerin websitenya aja, ada yang sampai artikelnya. Kalau misalnya ngebenerin website ya itu berkaitan sama dirombak ulang websitenya, dirapihin, internal linkingnya dirapihin lagi. Kita lebih fokusin jadi misalnya periodenya 3 bulan. Sebulan pertama nggak ada link building sama sekali, semuanya ngerjain on page, ngerapihin keyword density sama internal linking antar page. Cuma ngerapihin itu aja, meta deskripsinya disesuaikan semuanya, bikin halamannya dirapihin lagi. Udah, habis itu baru di bulan kedua mulai link building. Dan jadi link memang manual kan lu ya? Manual, nggak ada yang sama sekali pakai tools. Karena kita milihnya benar-benar yang quality doang. Jadi milih yang relevan. Jadi kayak misalnya salah satu keyword yang dulu sempat ada di halaman 1 kan lumayan ribet tuh busana muslim. Itu keyword dua keyword doang. Bis itu ngejar turunannya. Jadi yang kita lakuin supaya bisa ada di ranking 1 waktu itu, ngebanyakin keyword pertama tentang busana muslim di toko online-nya. Habis itu kita link building-nya tuh dikit banget, tapi ke website-website yang relevan, yang berkaitan dengan busana muslim, ada yang cuman artikel muslim dan lain sebagainya gitu doang. Jadi sehari cuman 5 atau enggak 6, 7 link doang. Tapi kadang guest blogging ya? Gitu-gitu, iya. Kualitas aja. Gitu pokoknya doang. Lu kalau mau hire, di CV-nya ada lulusan Data Maya dan at least setahun tuh kayak mindset SEO-nya udah bener sih. Mindset SEO-nya ya, karena mereka melakukan semuanya tuh manual. Ya. Manual. Kita nggak pakai Srumar itu dimarahin. Guys, kasarnya bulan beda caranya. Si Rian tuh juga SEO banget tuh, Tofidev tuh. Siapa? Rian. Rian. Mau nanya dong guys, kalau setahun pertama berarti traffic-nya kan masih kecil banget ya, dari yang kita lakuin kurang dari 200 itu, benar nggak sih average? Tergantung keyword. Traffic 200 mah kecil banget, Bos. Dong. Kalian berapa nggak kalau ngerjain gitu SEO gitu? Traffic ini kita ngomong session apa user? User. User ya? Kalau setahun mah 10.000 harusnya bisa dapat sih. Tergantung kata kunci sebenarnya. Kalau menurut gue lo ya. Keyword berapa? Kalau 200 mah kekecilan. Karena kalau kita main artikel aja, satu artikel tuh kayak bisa datengin 10. Kalau misalnya kita traffic jelek 10 session tuh. Traffic per day-nya. Per day 200 kecil sih. 200 tergantung kata kuncinya. Makanya kadang-kadang kalau di kita, salah satu yang gue minta anak-anak tuh juga naikin traffic kan. Jadi kayak kita bikin artikel-artikelnya cukup banyak gitu ke klien-klien. Oh, tergantung keyword sih ya, sulit dibandingin sih. Keyword. Tapi kalau per day 200 sih ya oke sih kalau buat awal-awal ya. Per day 200 sih ya. Gitu. Cuma nggak tahu deh. Data Maya ada target itu nggak? Kayaknya Data Maya nggak ada target traffic ya? Nggak ada target traffic. Cuman ngejanjiin halaman 1 aja. Lagi online. Tuh, si Rian tuh. Rian, ayo bocorin dong. Lu punya gimana, Bos? SEO. Apa? SEO gue sama kayak lu. Mirip. Lu ngikutin gue atau gue ikutin lu ya? Atau kita ketemu tengah-tengah aja nih? Ketemu tengah-tengah aja. Enggak, si Ren nanya, Bos. Kalau 200 sehari tuh oke gak buat KPI? Tempat tuh ada target kayak gitu gak? Target traffic harian gak? Kalau gue sih nggak ada. Gue sih nggak ada. Gue biasa targetingnya itu gue nggak janjiin apa-apa, malah gue janjiin traffic, gue nggak janjiin ranking, gue janjiin traffic tapi gue increase 20% dari bulan sebelumnya. Jadi
kalau bulan ini 1.000, bulan target gue bulan depan 1.200 gitu. Oh. Nah, Cuma tuh biasanya problem loh gua, kalau emang udah banyak keyword masuk, lu gimana naikinnya lagi? Traffic. Kalau udah banyak keyword masuk, budget naik, Bos. Oh. Jadi kalau trafficnya dia udah 50.000 gitu kan, gue gak bakalan janjian naikin 20% juga, bisa gila gue. Jadi pengen yang itu 10%. Tapi tergantung dari page kan, halaman berapa banyak halaman baru yang dibikin tiap bulan. Nah itu yang jadi PR tuh. Jadi artikel biasanya gue masukin udah di dalamnya, terus penulisan, research, site audit, biasanya begitu sih. Ini gue ada pengalaman sedikit sih, gue mau share sih sedikit. Sok silakan. Oh, putus-putus ya? Mr. Movi. Sekarang kok. Lampunya kurang terang, Bos. Itu sengaja dibikin shadow. Ini putus-putus si Om Rian tadi ngomong. Menurut lo gini, Om. Gue udah pernah. Waras, cintai dirimu apa adanya. Gue aja next jadi 100, gue kagak pusing. Gue ada pengalaman gini sih. Ada salah satu klien yang minta SEO, terus SEO-nya nggak achieve gitu ya. Dia minta penalti gitu. Dia kena penalti gitu. Penalti? Kena penalti. Jadi dia ngasih penalti kalau nggak achieve misalnya di halaman 1 gitu ya. Dia ngasih penalti agak lumayan gitu. Nah, beberapa keyword memang masuk di halaman 1 gitu ya. Ada dari target 10 keyword tuh ada sekitar 7 lah ya. Nah, terus ada sisanya yang 3 yang nggak masuk. Nah, pernah nggak ada yang pengalaman kayak gitu tuh? Soalnya gue waktu itu lolos 7, sisanya 3 itu susah banget ngenaikin halaman 1 dan kena penalti. Oh, berarti SOW kalau yang di depan. Kalau masalah penalti, tergantung scope of work di awal. Ya, orang lu mesti jelasin. Iya. Kalau menurut gua lo ya, gua tuh ada kemarin sempet kasus, dulu pernah kena penalti juga. Kayak dari 20 keyword yang masuk tuh cuma 12-an atau berapa, jadi ada 8 keyword dan nggak masuk udah setahun. Udah kita minta extend juga nggak naik, ya ujung-ujungnya ya kita kena penalti 20% atau 30% deh. Ya. It's part of the game, tapi ya balik lagi. Sekarang gue minta orang account gue selalu mengedukasi pasar dan ini berusaha untuk bikin ekspektasinya klien tuh jangan terlalu gimana gitu loh, jangan terlalu tinggi juga gitu. Ini baru kejadian mana ini perusahaan ini lagi fidusia tuh kayak debt collection gitu. Kan orang hukum kan. Gue bilang, waduh, klien lu orang Batak lagi bikin masalah lu, kagak jelasin macam-macam. Gue bilang, wah, jadi kemarin tuh hampir sama, maaf, ini kita lagi bicara kompensasi. Entah kenapa, tapi ini SEM sih, SEM bukan SEO. Tapi ya entah kenapa orang account gue tuh akhirnya bikin KPI 20 leads per bulan gitu loh. Nah 20 leads per bulan itu kemarin sampai kita meeting internal, gue nanya, ini yang ketemu angka 20 siapa yang ngeluarin? Karena gue kan sekarang nggak ngurusin setiap proyek gitu loh. Jadi begitu ada kasus, gue aja kagak tahu ini klien kita ya gitu kan. Nah terus dia bilang nih, orangnya minta kompensasi dan konsekuensi, mateng kan loh, 2. Ya terus gue, ya di situ ya kita coba ambil jalan tengah. Tapi karena ini orang hukum, orang Batak gitu, orang kawan gue juga omelin. Pokoknya lain kali kalau yang urusan KPI performance harus set ekspektasi dulu. Bulan-bulan pertama mana mungkin kita bisa langsung achieve, apalagi SEO kan. Itu impossible banget lah, bulan pertama udah bisa gitu segala macam. Jadi harus set ekspektasi juga. Apalagi kalau kalian pernah dapat gak klien yang orang kaya, yang kayak duitnya banyak gitu kan. Itu kayak mereka punya sindrom power gitu kan, kayak apa yang gue mau kalian harus bisa gitu loh. Nah itu juga sama. Kayak gimana tuh Om? Jadi kayak dia targetin, dia deal nih, pingin jual rumahnya. Dan rumahnya itu mahal banget. Kayak
70 M-an gitulah. Buset dah. Ini orang kaya banget, super kaya gitu kan. Tapi namanya orang kaya tuh kan, ini istrinya lagi, emak-emak, kagak ngerti online, super kaya gitu. Jadi kayak, ini mana? Hari ini nggak ada yang telepon, nggak ada yang gini. Aduh. Itu bener-bener heavy banget sih. Nah, satu sisi gue juga sekarang mulai bilang klien kita, nggak semua, kita harus tahu ideal customer kita apa kan. Itu kan yang diajarin di para coach-coach bisnis tuh. Kang Heri mungkin lebih tahu nih. Nggak semua audiens ya, walaupun kita lagi COVID gitu, lagi butuh ini, harus bener-bener pilih-pilih customer juga. Karena kalau customernya nggak educated gitu, ya terus kita salah ekspektasi, jadinya kita kena bumerang sendiri gitu loh. Jadi kayak satu klien, income-nya nggak seberapa, tapi happy untuk ngelayanin dia. Ya, kalau buat movie, gue bilang ya ini part of the game aja sih, karena kadang-kadang nggak semua klien sesuai sama maunya kita. Kita kan maunya kliennya yang oke, apa-apa iya gitu. Terus hasilnya juga pas kita bagus gitu kan. Tapi kan skenario nggak kayak gitu. Itu pengalaman gue ya. Jadi kayak sekarang nih ada 2 kasus tuh. Yang pertama yang kayak collection gitu, ya gue juga nggak ngerti itu tiba-tiba kurang 20 leads dari mana per bulan. Yang kedua ya itu yang jual rumah, udah rumahnya mahal lagi. Tapi kalau untuk startup gitu 20 lead per bulan, itu tadi 20 lead SEO atau SEM? SEM. Berarti 20 kecil lead. Ya? Kecil ya? Kecil. Tapi tergantung produk gitu ya. Oh, Ya, tapi produk 70 M. Kalau produknya harganya 10 M ya repot. Ya, masalahnya gini loh, gue bilang sama tim kita, kalau kalian main jual performance, kalau bisa jangan batasin kita. Contoh, kita jual performance nih, cuma main SEM doang gitu loh. Nggak Lu bisa. kayak alih ujung gimana gitu, kayak Nggak bisa. ujung-ujungnya kan versi kan di website. Tapi Bro. website kayak kita nggak dikasih akses gitu. Gimana sih kalian jual perform bisa janjiin angka 20 tuh gimana ceritanya? Iya benar-benar nggak bisa. Meskipun mau satu per bulan juga kalau nggak dikasih akses kayak gitu repot bos. Tapi Iya. kalau KPI-nya leads, maksudnya mendingan aturan KPI-nya traffic gitu ya? KPI-nya tergantung kan optimasinya ya. Tapi menurut gua gini lah, intinya kalau kita minta performance yang udah bener-bener heavy kayak leads, transaction, ROAS gitu ya. Gue bilang tim gua sih kayak sekarang, karena apalagi ini masalah COVID kan kayak klien heavy banget kan untuk detail-detail kayak gitu kan. Jadi usahakan kalau kalian yang jual seperti gitu, end-to-end-nya tuh kita bisa pegang, at least bisa nambahin apa-apa yang kita perlu. Kalau dikekang tangan kita cuma satu channel doang, SEM doang lagi, wah susah. Ya kemarin sih untuk di SEM tuh kayak ada ininya, ada kayak ngakalinnya kan, SEM kan sekarang punya lead form kan. Ya, jadi gue bilang udah pakai lead form extension aja kalau boleh gitu. Tapi lead form extension masalahnya dari Google kan nggak pasti keluar. Nama extension kan kadang-kadang keluar, kadang-kadang kagak. Itu yang kita iniin sih. Itu yang lagi kita sekarang jadi jalanin tuh mau. Benar. Ya, jadi kalau kena kompensasi ya udahlah. Part of the game. Ketemu klien rese, part of the game lah. Sekarang gue malah ada kasus baru. Apa? Kayak enakan WA bilang, Pak kita ke depan kalau saya gini terus gimana? Kayaknya lebih nyaman. Lanjut ya. Saya lebih nyaman kerjanya seperti gini Pak, bisa gak? Atau enggak saya jadi freelance aja deh. Aduh udah. Capek deh. Udah pernah nyobain kan soalnya Bener-bener 2 bulanan. Ngomong-ngomong soal WFH nih, kan gue lihat beberapa startup di luar sana kan udah mulai bikin permanen ya, kayak Twitter gitu ya, bikin permanen WFH. Terus Airbnb gitu ya pada WFH. Nah, nggak tahu nih kayak misalkan di Indonesia apakah udah ada yang kayak gitu atau nggak, kayak soalnya kayak teman gue tuh di Tokopedia sama Traveloka gitu ya, katanya udah dengar-dengar mau diberlakukan kayak gitu juga, cuma dengan benefit yang lebih rendah katanya. Nah, kalau kita bisa apa dampaknya kalau misalkan dibikin WFH kayak gitu? Apakah lebih produktif atau enggak sih gitu? Ya, gilir tuh dari Advertisa tuh. Gue tergantung jawabannya, karena tergantung SOP-nya sama tim project manajemennya kan. Benar. Kalau misalnya dari gue kan, gue memang satu doang, maksudnya servisnya tentang Facebook Ads saja. Jadi lebih fokus ke satu hal. Jadi tax-nya juga itu-itu aja. Jadi bisa dilepas sih sebenarnya kalau misalnya pun
lepas WFH semua. Karena memang ya udah ada Asana, udah ada kalau misalnya meeting udah terbiasa Zoom juga, jadi bisa memang lanjut WFH. Tapi kalau memang ada, kan Facebook agak resenya kan update-nya agak nggak jelas kan. Kalau misalnya ada sesuatu info, kadang-kadang nggak bisa langsung nggak bisa secepat waktu di kantor. Kayak misalnya ada baru masuk apa langsung ngerjain sesuatu, atau lagi ada bug apa, kayak kemarin lagi ada bug Facebook ya langsung diberesin kan. Tapi kalau misalnya nanti WFH kan komunikasinya nggak sinkron. Jadi kita chat dulu, nanti baru dibalas waktu dia benar-benar online lagi. Jadi ya agak terhambat kalau misalnya kayak gitu. Ini lagi dipikirin juga sih, apa lanjut WFH atau enggak untuk nyobain kayak gitu. Tim udah ada sih, yang maksudnya udah nggak ke kantor lagi, tapi dia kerja dari Bandung. Udah jalan kayak gitu, tapi masih ada tim inti yang ada di kantor. Gitu kalau dari gua. Coba yang lain lanjutin. Tunjuk bang. Benny siapa? Mas Indra lah, Corona. Mas Indra dulu deh. Mas Indra dulu. COVID. Oh iya. Mas Indra Corona ya. Iya. COVID ya. Bikin agensi terkenal gara-gara virus. Sedih banget. Selalu ditanya, ini kamu mentang-mentang tenor COVID bikin ini? Enggak Pak, kita dari 2013 ya Bang. Jadi kalau di Corona sih, Bos Indra. WFH jalan, tapi sekarang modenya udah defaultnya jadi WFH sampai 2-3 bulan ke depan. Tapi kalau ada yang mau ngantor untuk koordinasi segala macam, silakan. Gitu. Jadi defaultnya gitu. Iya, karena kan ada yang kalau ada beberapa sih kalau yang gue perhatikan tuh ya, ada yang memang kantornya itu pakai sistem di coworking space, itu mereka melakukan penangguhan. Jadi coworking space-nya kan bayarannya bulanan, meskipun kontraknya 1 tahun, dia tetap ada bayaran bulanannya dan dia melakukan penangguhan. Akhirnya bisa cost reductions dari sisi penangguhan sewa tempat ya. Jadi karena dia langsung work from home, jadi cuman barang-barang yang arsipnya aja yang dibawa pulang. Kemudian habis itu si mejanya, si kursinya, si space-nya diserahkan semuanya ke coworking space. Akhirnya bisa cutting budget operasional dari situ, teman-teman. Ada yang memang seperti itu yang sudah jalan, yang gue perhatiin. Bahkan udah mulai terbiasa karena lumayan, cutting budgetnya lumayan gede gitu. Meskipun memang klien hilangnya pun jadi tambah banyak juga, karena beberapa klien yang akhirnya malah stop services. Iya. Gitu. Jadi bagi mereka yang sudah sewa tahun sih aman ya, dalam artian sewa ruko atau sewa tempat setahun atau sudah punya tempat aman. Nice gitu, aman. Tapi kalau misalnya yang enaknya yang tadi yang di coworking space malah saving budget justru malah lumayan gitu. Betul. Kalau Corona sih sebenarnya memang 4 tahun pertama saat founding perusahaan memang remote, nggak punya kantor. Jadi ini kayak balik lagi gitu. Jadi kita emang punya desainer di Surabaya, project manager kadang-kadang ada di Singapura, ada di Bandung gitu kan. Jadi emang terbiasa dan kejadian begini ya udah akhirnya kayak balik lagi sih. Balik lagi ke awal waktu itu kita operating. Cuman kan tetap dulu Adobe terus beberapa perusahaan startup juga dulu nerapin remote working, tapi akhirnya dibalikin lagi karena kan ada keterbatasan bonding segala macam masih tetap butuh physical sih saat koordinasi saat apa itu. Nah, jadi ya sekarang defaultnya kalau mau ke kantor silakan buat koordinasi, tapi ya nggak 9 to 5 lah gitu. Tapi lu ngalamin klien kayak gini nggak? Gue udah masuk kantor nih, kok agensi anak-anak agensi nggak pada datang sih ke kantor gue? Ada yang klien gitu. Iya. Gue ada. Ada. Ya mau nggak mau akhirnya datang kan ke kantor mereka. Terus jadi kalau dia kantor terus kita harus kantor gitu pertanyaan. Iya, kebijakannya kan beda harusnya. Ya gitulah. Dia ngerasa nggak adil kali ya. Iya, benar. Terus ini yang lain nih guys, gue ada yang minta ini dari ILO, International Labour Organizations. Kalau tertarik nanti japri aja ya. Basically gue share sedikit. Dia cari business coach. Tapi baca dulu deh. Transgender beneran tuh.
Periode jalannya 15 Oktober. Nih deadline-nya hari Rebo kalau ada yang mau. Tapi personal ini guys. Jadi subject matter expert, pemilik bisnis untuk mengelola transgender persona. Silahkan. Tapi ya kalau ada yang mau dan tertarik. Ini Om BH biasanya kayak gini-gini nih. Mau silakan Om BH. Ini jagonya. Gimana Ben? Mau nggak Ben? Pegang Ben. Ben, doa lu dijawab Ben. Nih, Kapan gua objektifnya adalah doanya coba? provide business coaching for the company's own transgender persona to improve their life. Good practice in the business coaching the transgender business owner as part of the blah 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 gitu. Nanti areanya Saya di bukan Bandung, coach. Jakarta, di Jogja. Ayo Bal, lu kan udah ikut leadership karisma Bal. Karisma. Ayo Om Biko, mau nggak Om Biko? Gak mau. Nih deadline-nya nih kalau mau nih. Nanti japri ke gue aja kalau ada yang tertarik. Besok dong, 17 Juni ya. Enggak, Masih ada waktu, masih ada 3 beberapa hari, hari. 4 harian lagi. Bikin approaching aja. Proposal should be explain the selection process of the business owner who help get dan seterusnya. Melalui coaching, approaching business coaching, termasuk juga combine online dan offline. Termasuk juga budget sama company profile. Kasih mantan partner aja, Bos. Om Sony. Mas Viko aja tuh. Mas Viko aja dah. Arahin ke digital sih. Memang dia saranin sih ada bisik-bisikannya itu diarahkannya ke digital. Mau bikinin e-commerce juga boleh. Mau numpang ke e-commerce yang sudah existing juga boleh. Gue bilang ya tergantung bisnisnya ya nggak sih? Jadi harus ada assessment terlebih dahulu. Bisnisnya apa dulu baru ini. Kalau memang ada yang tertarik, ayo. Itu deg-degan melulu itu. Iya. Dampak sosialnya males. Iya itulah gue. Sama kewarasannya Om. Hati-hati pas foto Takutnya ke bareng bawah nih ya. Foto bareng. Hati-hati pas foto. Hati-hati Jangan di bener. atas semua gitu. Nggak ada yang dipegang-pegang. Bonus lagi. Bonus. Jadi emang 3 bulan proyeknya dari Juli, Agustus, September, terus melakukan online kayak begini, coaching ada beberapa orang gitu. Katanya sih dia bilang 8 orang dulu. Habis dari 8 orang nanti dieskalasi seperti apa dan itu wajib ada offline nanti, tapi kalau sudah normal baru terbentuk katanya sudah ada pemerintah membolehkan untuk relaksasi, nanti ada offline ketemuan gitu. Nah, itu yang Nah, tambah bahaya. gue juga aduh. Jadi emang masih banyak kok brief-brief yang aneh-aneh yang dulu gue sempat sharing juga kan, ada yang mail to mail kondom, terus barusan yang tadi gitu itu kalau yang tadi masih terbuka, silahkan mau dipakai, ada yang mau ikutan. Gue percaya dalam hidup tuh nggak ada yang kebetulan. Jadi kalau datang ke Kang Heri semua ya. Iya benar. Berarti Itu gue namanya adalah retargeting. Retargeting itu namanya. benar sih. Word of mouth-nya udah jalan berarti ya Om ya. Iya. Semua retargetingnya ke Kang Heri Ardin langsung. Wow, keren. Aduh, gue sampai bingung nih kok kayak gini-gini briefnya nyampe ke gua mulu sih. Oh my God. Tapi itu sebenarnya gini, objektif dari si ini berarti ngelola campaign gitu ya Om Heri? Atau gimana? Si objektifnya itu Business apa sih? coaching. Oh, business coaching. coaching. Objektif tadi kan Transgender kelihatan objektifnya business melakukan business coaching buat para transgender yang termarginalisasikan oleh situasi dan kondisi seperti sekarang. Ditambah lagi dengan ya. himpitan Maksudnya sosial gini. yang memang mereka sudah terbiasa begitu ya. Nah, diamplify supaya bisnis yang dia miliki, jadi harus ada assessment dulu. Jadi mungkin dari sekian, ini komunitasnya sudah ada. Nah, gue jadinya agak detail nih. Komunitas sudah Jangan-jangan ada, di dalam. Lama-lama Pak Heri yang tertarik sendiri nih. Jangan-jangan advisor ya? Enggak. Makanya gue bilang kan nggak ada yang kebetulan itu bisa ke sana. Jadi Betul mau coba Jadinya Om gini ya, Irfan. apakah objektifnya itu gue forward aja baca. apakah objektifnya itu supaya teman-teman transgender ini bisa jualan online gitu, menjajakan dirinya sendiri Sebenarnya lebih ke secara online bisnisnya gitu. sih. Kalau lu baca di sini kan lebih ke bisnisnya mereka gitu. Jadi mereka tuh kan punya bisnis. Iya.
Jadi the project identify at least 10 sampai 25 transgender di semua city yang sudah ngerunning bisnis. Prioritas kotanya di Jakarta, Jogja, dan Bandung. Jadi ini kan tadi yang gue ceritain, found that the challenges faced di transgender ini punya berbagai macam problem. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya supaya bisnis mereka juga keangkat gitu. Menurut gue sih tidak perlu harus transgender dan non transgender, selama memang produknya bagus ya kenapa enggak gitu. Nah itu dia sebenarnya yang difokusin kan sebenarnya di produk gitu ya, bukan di ini ya. Kalau gender jadi bias gitu loh. Jadi bias gitu. gitu. Transgendernya dihilangin, mungkin semuanya pada minum. Iya. Mereka punya komunitas juga. Ini $, Bo, kalau mau kontak ya. Karena gue bingung nyari orang siapa lagi nih. Buset, lu nyari orang deadline-nya hari Senin. Rebo, 15 Senin kan? Oh iya, Rebo, masih keburu lah. Keburu ya. Kasih ke action coach aja mau nggak? Nanti gue kenalin coachnya, action coach tuh. Biasa lah. Ada 2 orang. Tuh di ILO, langsung ke ILO, International Labour Organizations gitu. Gue nunggu Transjakarta aja dah. Oh ada. Aduh ini transgender. Oh iya, ngomong-ngomong nih, ada yang ini nggak megang project government sekarang nih? Ada yang lagi megang nggak? Bisa define government itu adalah gimana? Maksudnya contohnya? Misalkan megang Kemenpar atau mungkin apa yang banyak ini ya, Kementerian Kesehatan mungkin gitu ya. Bukannya lu yang banyak Kemenpar, Bos? Ya. Ya biasa kalau itu. Nggak, maksudnya ada yang mungkin terkena dampak misalkan nggak dibayar atau apa gitu kan, karena memang di government kan lagi ketar-ketir juga nih untuk biaya campaign keluar gitu ya. Lagi banyak anggaran yang ya dialihkan untuk corona gitu. Jadi ya, betul. Betul. Katanya sih bayarannya ada untuk training, Bos. Untuk training diarahkan ke Kementan. Kementerian Pertanian, gue sudah ada konfirmasi verbal bahwa proposalnya sudah oke dan diterima. Cuman begitu mau eksekusi karena COVID, akhirnya digeser semua budgetnya ke COVID dan gue di hold entah sampai kapan nggak tahu, nggak ada pemberitahuan lagi. Jadi training ditujukan buat para petani-petani muda sebetulnya ya, mereka sebut sebagai petani milenial. Isinya anak-anak muda yang ngerti digital marketing, cuman gimana caranya mereka menjadi fasilitator buat para petani produksi. Jadi petani produksi itu kan dia memproduksi sesuatu tapi tidak ngerti packaging, tidak ngerti marketing gitu ya. Nah, kita edukasi mereka supaya ngerti marketing. Terus mereka ada 8 balitbank namanya. Itu tiba-tiba ada notifikasi ke gue, Pak Heri, sorry budgetnya sekarang di freeze dulu atas instruksi dari dan seterusnya lah ya, presiden dan seterusnya. Akhirnya entah sampai kapan katanya proyeknya bisa di-execute. That's happened. Tapi di Kementan itu yang gue rasain. Nggak tahu yang lain, teman-teman. Ya, yang itu boleh lah Pak, diajak-ajak nanti ya. Ya iya, kalau jadi kan udah diceritain Om Viko. Om Viko nanti bisa diajak. Kalau jadi, kemarin-kemarin kan emang, ini gara-gara nggak jadi semuanya, aduh, project pada hold semuanya. Tapi tetap ada project jalan kan? Atau ada sih, emang sekarang lagi udah masuk dana darurat atau gimana? Artinya kalian so far kayak kena dampak sampai udah krisis atau masih kena dampak yang nyebelin aja sih? Yang kedua kali ya, nyebelin aja gitu ya. Ya masih nyebelin lah. Masih nyebelin lah. Alhamdulillah ya Bal masih bisa bergaji anak-anak meskipun memang THR ada di hold gitu ya. Tapi memang lu THR gimana Om Viko? Om Victor? THR masih kemarin sih masih ya, full ya? Aman. Masih full. Wah, cakep nih. Kita meski hold for a while, jadi di hold karyawan di hold dulu THR-nya, bukan tidak dibayar, kita komited dibayar, nanti di Desember digeser. Kemarin ada
staff kita punya pacar, dia kerja di agensi, tapi agensinya apa ya? Dia ngerjain telco juga salah satunya, itu bubar tuh. Udah pengurangan karyawan segala, kasihan. Buset, Tapi ya apa kalau tuh? agensi besar emang gitu ya resikonya ya. High cost-nya kan. Nggak dibayar. Kayak Aga tuh, Gak, lu kan 60 orang ya, Gak ya? Mana, Gak? Aman Lagi kan? di mobil itu. Masih aman sih. Weh. Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah, kayak syukurlah. robot itu suaranya enggak. Ya, selalu disyukurin sih, kalau nggak bersyukur susah. The recording has stopped. Oke, syukurlah. Ada yang di sini di hold pembayaran THR selain gue? Sama Om, sama. Karyawan. Lu juga sama di Krona juga ya? Di hold ya? Sama. Di Sama. hold. Setengah sih, 50%. Oh, 50% terus baru nantilah kita cicil lagi. Seiring cicilan klien. Ya klien banyak yang postpone juga kan pembayaran soalnya. Iya. Ada juga yang dia udah banyak meeting, tapi pas mau jalan project ya memang lagi COVID ya mau nggak mau kan diundur. Soalnya kan pabriknya juga nggak bisa jalan, nggak ada barang, nggak bisa dipromosiin. Ya udah. Oke, good. Hampir sama lah, beragam lah ya. Kecuali agensi Sultan kayak Doksa sih sudah bisa bayar. Bukan. Cuma kemarin kita waktu meeting sama istri gue gitu kan, kayak kita bilang kalau kita tunda ke Desember, itu kan ada yang Christian kan juga pas THR juga kan bakal lebih berat gitu loh, kayak gede. Udah mending kita sekarang aja lah mumpung dananya juga masih ada, kasih dulu. Tapi kalau masalah kena dampak mah lumayan. Lumayan ya, terasa ya. Proyek-proyek Kayaknya bisnis hosting kayaknya aman nih, kayak Ivan nih. Ivan mana Ivan? Ada tuh. Halo. Mana lu? Sorry, baru join. Yeah. Gue mau nyapa dari tadi bingung nih, udah setengah jalan. Apa? Gimana bisnis hosting? Kan lagi banyak yang bikin website baru, bikin toko-toko online baru, domain baru. Ya, bisnis hosting sih kan kita bicara retention ya. Jadi mestinya sih nggak begitu berpengaruh. Dan kalau gue sendiri kan kita main di beberapa industri e-commerce. Jadi so far di market retail sih kita aman lah. Kita aman. Jadi kalau kemarin teman-teman di masalah COVID, lalu PSBB, work for home gitu, so far sih kita nggak ada sih, kita kerja tetap di kantor, karena area kantor kita juga di pojokan kan, jadi nggak didatang-datengin. Dan kebantu banget kemarin kita pegang ada beberapa project-project dari kepresidenan kan, jadi kita kayak punya surat sakti gitu, jadi kalau ada kunjungan, kita lagi ada project di RI1, RI2 nih, gitu. Ya, kayak gitulah. Wah ini tapi ini yang bahaya nih. Ini dia nih. Pinjem Om suratnya Om. Kirim. Kirim ya. PDF gitu di share kan lumayan. PDF ya, terusnya diganti nama company-nya ya. Iya. Jual Enggak ganti, asal pegang aja. Asal pegang aja. Ya. Dicek juga cuma dikasih lihat gitu. Tapi di market retail atau di project gitu ya, kita nyebutnya BUMN itu kita berpengaruh banget loh. Pembayaran kita tuh bener-bener ketahan. Level-level kayak Garuda Group, ACS gitu ya, itu udah surat-surat cinta resmi untuk minta mundur tuh bisa sampai setengah tahun. Pembayarannya. Tapi servis dia mau terus. Service terus, kan kita ada di security system kan, jadi kan kayak ada pengadaan CCTV, access control, thermal kamera gitu kan. Project-nya deal, PO turun, pekerjaan selesai, pada saat jatuh tempo pembayaran, mereka udah kirim surat sakti, dengan surat cinta, dengan lampiran HR bahwa mereka mengurangi sekian ratus karyawan, sehingga vendor diminta untuk support gitu. Iya. Tapi masih kalau lu sih emang enaknya SaaS tuh gitu ya. Maksudnya bikin satu, kalaupun misalnya nggak ada yang bayar, ya tetap servis jalan terus. Tapi servis lu gimana caranya? Maksud gua ngatur cash flow-nya gimana itu? Satu sisi lu nggak dapat pemasukan, tapi kan lu juga ada running operations ya, bro, Pan.
Ya, kalau bicara tentang hosting kan kita bicara tentang ya bisnis yang mungkin sebagiannya receh lah ya, kayak domain, lalu hosting, kan mereka yearly kan. Itu kan sama aja kayak lo langganan Telkomsel gitu. Ya kalau lo nggak perpanjang, lo mati kan. Nah, sebagian besar orang untuk hal-hal hosting domain gitu sih, ya udahlah gue perpanjang aja lah, nilainya juga mungkin nggak terlalu besar kan. Gitu. Yeah. Cuma ya kemarin beberapa bulan karena pembayarannya adalah dolar kan, beberapa server, wah itu lumayan meningkat tuh 10 hingga 25% tuh cost kita. Paling dolar sempat 17.000 ya? Turun ya kalau dolar kemarin? Iya 17.000. Ya, sekarang udah agak normal, agak tenang kan. I see. Retail gimana? Retail, Ben? Kena nggak? Lu punya jualan? So far sih kalau herbal sih sebenarnya kan nggak terlalu dampak ya. Orang apalagi kalau produk gue kan produk yang awalnya mungkin dianggap sebagai secondary, tapi semakin kesini semakin jadi kebutuhan kan. Jadi nggak memang sempat awal-awal gue agak ngeri, jadi matiin iklan di Facebook, di Google gue matiin semua. Ternyata pas gue lihat berjalan itu yang repeat order tetap pesan aja seperti biasa. Oh berarti aman. Udah mulai nyalain lagi iklannya. Gitu. Jadi memang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kena. Penjualan lumayan turun, mungkin sekitar 20% ada, tapi tetap jalan aja. Tetap belanja orang Indonesia mah. Tetap belanja. Iya. Apalagi kemarin sempat buru-buru ambil produk buat imun tubuh kan, ya udah lumayan ride the wave. Wah, lu berarti termasuk yang ini dong, mendapatkan dampak positif deh. Iya tuh. Tapi kalau restoran kayak ayam geprek sih sales turun 90% guys. Artinya Iya tuh yang Taman Ratu tutup ya? Kenapa? Taman Ratu tutup ya? Sekarang berarti. Ada tapi kan biasa tetap buka, tapi kan take away kan? Ya, sekarang take away. Tapi di beberapa daerah kayak di Priangan Timur, tempat gua di Banjar, di Ciamis, Tasik gitu ya. Itu udah mulai buka lagi karena memang sudah sudah mulai yellow, sudah mulai kuning. Kuning 2, artinya kuning 2 itu sudah tidak ada lagi yang kena, terus yang memiliki penyakit juga sudah mulai sembuh. Jadi pemerintahnya sudah membolehkan, merelaksasikan untuk buka outlet. Nah, begitu buka outlet itu langsung cepat hikapnya. Jadi memang bisa makan di situ, cuman tetap harus pakai prosedur COVID ya. Jadi dikasih jarak sekian meter gitu. Semua karyawan pakai masker, semua karyawan ada yang pakai face shield, ada yang enggak gitu. Tapi memang prosedur itu tetap dipakai supaya yang lain juga tetap pada jalan. Nah, pada saat drop 90% itu pilihannya ada 2 buat karyawan gue waktu itu. Lu masih mau kerja sama gue, cuman sistemnya shift harian. Jadi nggak lagi bulanan, kita nggak sanggup lagi bulanan, cuman kita nggak mau mecat mereka gitu ya. Dan alhamdulillah 100% mereka masih mau committed kok, nggak mau dibayarin gaji juga nggak masalah, tapi datangnya harian. Kita atur dari yang misalnya sehari 9 per shift ya, sekarang jadi sehari per shift-nya cuma 5 gitu. Nah, itu diatur tuh supaya datang 5 orang aja gitu. Jadi tanpa harus mecat orang. Memang ya kita shareholder nggak kebagian apa-apa jadinya dari bisnis yang sudah ada. Cuman ya nggak apa-apa lah daripada kita rugi gitu. Terus ini community yang harus dijalankan, men. Jadi database yang kemarin sudah order lewat itu kontak ulang, dikasih kabar bahwa kita sudah terima lagi order gitu. It's work, itulah pentingnya database ya. Jadi gue ngerasa bahwa dengan adanya pemesanan lewat online itu terasa banget gitu. Jadi kita anak-anak yang nganggur itu disuruh listing nomor email, terus habis itu dikontak lewat WA biasa aja sih. Belum pakai custom audience kalau di ayam geprek. Tapi restoran nggak pakai Google lah ya, kebanyakan pakai Sokmed ya. Pakai apa? Social media kebanyakan ya. Oh iya, pakai sosmed biasa aja, kayak Instagram posting gitu ya. Terus gue belum utilisasi untuk Google bikin Google. Palingnya GMB gitu doang sih, GMB dihidupkan. Cuman kalau iklan belum lah ya, iklan belum. Budgetnya juga nggak terlalu besar. Voucher, Kang Happy, sekarang baru-baru ini kan gue denger ya tentang konsep kayak Ghost Kitchen gitu ya.
Terus yang agak surprising kemarin itu ada informasi Gojek invest untuk Cloud Kitchen senilai 78 miliar rupiah deh kalau nggak salah buat company dari India gitu ya. Lalu gue melihat pada saat masa COVID ini, ya gue sih secara pribadi ya, tingkat membeli gue untuk makanan menggunakan Gojek itu kan tinggi sekali tuh ya. Nah, itu berdampak nggak sih sebenarnya di bisnis lo sendiri gitu loh? Sebenarnya kalau lo activity-nya tetap jalan, tetap terima order, harusnya secara omset bisa meningkat sebenarnya gitu. Nggak begitu itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, yang tentang cloud resto itu atau cloud kitchen itu, lo tau nggak detailnya itu kayak apa sih mereka tuh konsepnya? Oke, gue Cloud Kitchen baru dengar beberapa periode terakhir ini aja, dan gue masih belum nangkep esensi terbesarnya di mana gitu ya. Tapi yang pasti kalau yang gue rasain saat ini untuk di ayam geprek yang ada kita kelola, itu adalah memang terjadi penurunan. Kenapa di break? Jangan dong. Ya, terjadi penurunan order. Itu? Terjadi penurunan ordernya lumayan signifikan turun gitu. Memang kalau di kota kayak di Jakarta relatifly sudah mulai uptick ya, sudah mulai kembali normal. Orderannya tuh biasanya gede dan itu pun juga ke do it the same to Jake. Iya. Sorry. Ini siapa ya? Nggak kedengaran. Ya udah. Jadi intinya sih tetap ada Om. Orderan ada, cuma di kota besar sama di daerah itu efeknya kerasa sekali. Di kota-kota besar sudah terbiasa dengan Gojek dan online gitu ya, jadi relatif aman lah. Cuman kita tinggal tunjukin aja bahwa kita menggunakan prosedur yang benar gitu. Jadi dari database yang sudah jadi ada. Jadi berarti benar ya Om ya, restoran-restoran yang mereka punya building itu masih omset terbesar itu karena dine in ya berarti ya sebenarnya ya. There's 2 booths in here still. The booth ini suara siapa ya? Rian. Ya. Oh, Rian. Oke. Kalau gue boleh nambahin nih soal Cloud Kitchen ini terus terang sih siapa namanya Rebel Food ya di India memang ngegebrak banget di industri. Ini saya movie ya? Iya movie. Dibahas-bahasin dia suaranya. Masa lu gak kenal suara gue? Suaranya dibahas-bahasin. Kagak, muka lo udah kayak ini lo kayak acara-acara TV malam gitu. Iya. Narasumber itu. Bentar lagi bikin jasa voice over dia. Jadi gini, terus terang sih nih yang si Cloud Kitchen ini yang di Rebel Food ini di India benar-benar ngegebrak. Tujuannya sih satu untuk menekan cost. Jadi kayak dapur bersama gitu. Jadi semua orang yang punya bisnis gitu nggak perlu punya hire koki sendiri segala macam. Jadi mereka yang akan ngehandle gitu ya bahan baku, bahan makanan itu mereka yang handle. Jadi si restoran tuh cukup mesen ke dia yang masakin, dia tinggal deliver ke restoran itu sih. Gua lihat sih memang revolusioner. Untuk yang sekarang mungkin belum bisa kerasa gitu. Tapi next tahun-tahun ke depan kayaknya akan sangat berpengaruh dan akan ngegerus existing services ya gitu. Maksudnya yang nggak bisa bertahan ngikutin akan kelempar sih gitu. Ini di India jadi lebih benar-benar kayak ke kolaborasi gitu ya sebenarnya ya. Menarik. Ya kalau sharing dapur sebenarnya, sharing dapur ya. Berarti resep juga bakal mereka tahu ya berarti ya. Yang masak mereka juga ini. Belum paham gua. Itu masalahnya. Kayak sekarang nih isu yang terjadi kan si ayam bensu nih, ayam bensu. Nah itu maksudnya gue arahnya ke sono tuh. Nah, persepsinya berbeda-beda ya. Nah, soalnya kan kalau si Rebel Kitchen ini bisa tahu resep salah satu perusahaan gitu ya bisa jadi clash juga sih dari sisi ini ya, gitu. Tapi mungkin beberapa partnya mereka yang handle, tapi untuk urusan bumbu-bumbu dapur yang esensial kayaknya masih di-keep sih. Jadi kayaknya gue untuk mempermudah. Iya, menarik sih ini. Aja sih. Paling mungkin selektif kali ya, maksudnya yang sudah generik, kayak misalnya kopi kan relatif generik ya.
terus apa teh gitu mungkin ya. Tapi kalau untuk yang resep-resep yang sifatnya quote-unquote tadi yang masih punya kayak signature dish-nya masing-masing company ya nggak bisa kali ya. Gue ngelihatnya nih menarik sih, cuman ya belum gue probing lebih jauh. Cuman ini ya komunitas regeneratif organik. Ya, jadi kayaknya Mungkin sama kayak central kitchen. Cuman aku kasih masukan nih, tambahan sedikit Mas. Ada salah satu brand kopi di Pantai Indah Kapuk. Aku lupa namanya, tapi pernah dapat bisnis opportunity-nya. Jadi mereka bekerja sama itu sama individual, rumahan-rumahan sebenarnya. Hanya kayak bayar franchise 3 apa 5 juta, mereka bisa jualan kopi tersebut. Nah, tapi titik-titik kopi-kopi tersebut akan terdaftar di Gojek, Grab gitu loh. Jadi seakan-akan di semua titik daerah tuh ada kopi-kopi itu. Apakah itu bisa dibilang kayak cloud juga ya? apa sih exactly? Maksudnya contohnya apa? Bisa biar ada gambaran kayak nama brandnya mungkin, bro. Lupa gue nama brandnya, Mas. Jadi dia simple banget. Jadi lu bisa bikinin kopinya mereka tuh dari rumah aja. Nah, mereka fokus di order per titik-titik franchisernya mereka gitu loh. Menarik. Jadi sama aja kayak Bensu, tapi kan Bensu kan lu invest cukup besar kan misalnya gitu loh. Nah, ini kan cuma bayar 7 juta udah include sama bahan-bahan gitu. Cakep. Nggak tahu gua, belum kebayang, nanti dipelajari dulu. Gimana Om Viko? Ya, menarik. Om Viko gimana di Palembang, Om? Restoran gimana, Om? Mana Om Viko tadi? Halo? Om Viko. Ya. Oke, Om. Kenapa, Om? Ya, restoran gimana? Sudah kembali lancar? Alhamdulillah, sudah 1,5 bulan tutup, Om. Ayo minggu depan buka. Cakep. Ya kan kalau COVID ini, kalau offline pilihannya kan 3. Terus berjuang, hibernasi, atau pivot. Ya kita hibernasi dulu kemarin. Gitu. Tapi minggu depan udah mulai buka. Karena udah mulai lumayan ya sekarang ya. Mall juga udah buka di Palembang. Jadi minggu depan mulai buka lagi. Itu aja sih, Om. Ya sama lah sama kayak Pak Heri kalau offline mah. Sama kayak ayam geprek juga di sini semua gitu. Di Palembang kan nomor 1 di Sumatera COVID jumlah ini ya positif ya. Pulau Sumatera paling tinggi di sini jumlah di sini. Sama lah kayak di tempat lain apa? Orangnya susah dibilangin. Gitu. Gitu sih Om, apa Om? Halo. Keluar dia. Hah? Ini sih agak pakai video looping ya, kakak nyampe dia tadi, Kak. Mana sih, Kak? Looping aja video. Ambil kopi dulu. Oh, kopi. Ya, ambil kopi dulu. Sorry. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ya biasa, Om. 1,5 hibernasi. Karyawan di off-in dulu dong kalau gitu ya, Om. Ya, off dulu. Off. Setelah ngasih setengah THR, off. Kemarin kan THR cuma setengah lah. Paling setengah THR aja dulu, ditunda setengahnya. Gitu, tapi di off dulu. Tapi minggu hari Senin ini kayaknya udah mulai buka. Iya. Udah mulai prepare. Mudah-mudahan lah. Ya, kalau online mah biasa tahu lah. Ya, kalian sebenarnya bakal lebih baik ya sih, karena kayak kita berapa hari ini kan udah kayak rata-rata di 1.000 gitu kan. Pecah rekor lagi berapa kali minggu kemarin pecah rekor kan. Kayak ada kemungkinan nggak sih sebenarnya PSBB kayak di Jakarta gitu bakal ditekan, karena Jakarta 200-an gitu. Nggak tahu ya, menurut itu yang membuat di kita kemarin tim juga akhirnya tidak disuruh masuk dulu gitu. Jadi yang WFH tetap WFH. Jadi kalau di Doksa tuh kita kantor tetap buka sebenarnya, tapi cuma isinya 7 orang lah. Gitu. Kalau COVID ya, jadi kalau menurut gue sih karena istri gue ini ya di orang medis tiap hari ke rumah sakit, ya diterima aja kita bergaul, ya itu benar-benar herd immunity itu ya. Kalau sebenarnya gini, sebenarnya kita terpapar COVID nggak apa-apa asal jangan banyak. Jangan sampai kita sakit klinis ya, karena nggak ada obatnya, kan nggak ada obatnya.
Sampai sekarang nggak ada obatnya kan. Vaksin juga nggak ada itu. Virus kan nggak ada vaksin, adanya obat. Virus kan nggak bisa divaksin. Ini kan intinya kalau kata istri gue ya kita nggak apa-apa, asal jangan sakit. Sama yang udah sesepuh kayak Movi, salah. Sama ini katanya yang apa? Yang sangat rentan sakit, itu ya, kena COVID dan sakit itu yang gula ya, kadar gula tinggi kayak diabetes itu parah itu pasti. Itu ada penelitiannya. Jadi ya, kalau minum kopi jangan pakai gula. Nah, ini nggak pakai gula ini. Aren doang, pakai aren. Ya, kalau saya setiap hari istri saya kan tiap hari ke rumah sakit ya pakai APD. Ya kalau istri saya kena, berarti saya juga kena dong. Udah pasti kena kan. Ya gitu dia nggak apa-apa. Tapi kata dia itu sih ya sebenarnya nggak ada. Ya kita harus jangan mengharap langsung hilang sekejap corona, udah nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Jadi kita harus menyesuaikan diri lah semuanya di level bisnis atau level ya kegiatan saya yang menyesuaikan mau nggak mau. Iya, betul sih. Ya jadi cuma kalau dalam konteksnya misalnya bisnis lah ya. Ini kan kayak ada ketidakpastian sebenarnya kan. Ya kapan ini bakal ini. Bahkan kemarin yang gue dapat data tuh kayak dari McKinsey ya, dia sempat ada data kalau orang Indonesia tuh pesimismenya sama recover ekonomi ini kayak kecil gitu loh, kebanyakan pada pesimis gitu loh. Bahwa dalam jangka waktu dekat kayak 2-3 bulan, kalian bisa download itu ada McKinsey COVID survey atau apa deh dari McKinsey kemarin ya yang rilis. Kayak nggak yakin gitu kan. Ya jadi kayak ya itu. Jadi sebenarnya ini kita mesti gimana ke depan. Jadi gue kayak status quo aja sekarang. Kita jalan. Itu pilihannya kan 3 tadi ya. Pilihannya 3 tadi. Terus berjuang dengan situasi yang ada, hibernasi atau mulai pivot. Pivot atau nambah produk baru yang bisa menyesuaikan. Itu aja sih pilihannya, Om. Iya, Om. Kalau saran gue sih option terakhir tuh yang Piko tuh. Om Victor, kalau saran gue sih nih ya, kan semua ini bergerak di agensi semua nih. Gua ada BNI tuh retail tuh. Bikin produk herbal udah gitu. Tuh BNI apa? Bikin produk herbal. Oh herbal. Pivot bikin jamu udah jangan apa agensi. Tapi nggak tahu deh. Tapi kayak Benny bilang bener sih. Itu kayak kalau suplemen sekarang cukup inilah. Kan gue itu kan ada kayak ada klien yang jalanin collab ads kan di Shopee kan. Itu ruasnya pada gede-gede kayak buset deh. Enak bener jualannya. Gitu. Makanya jangan jualan listrik, jualan herbal aja. Iya jualan herbal. Buset deh. Kok bisa gede-gede gitu ya. Itu tadi Ovi kalau misalnya. Sorry guys. Gue cabut dulu ya. Oke. Mau keluar makan tadi panggil-panggil. Oke. Distancing Om, distancing. Nih pamit dulu. Di sini nggak mempan distancing. Yo, thank you ya. Nanti kalau bisa online dari mobil, gue online dari mobil. Ya itu tadi Ovi. Kalau menurut gue sih pilihannya itu tadi. Kalau misalnya bisa pivot atau nambah lini bisnis baru ya harus dikerjakan buat nambah cash flow-nya ya. Iya. Karena nggak sebentar loh ini, masih lama loh ini. Masih lama. Akhir tahun juga masih berasa. Ya, apalagi kalau kliennya BUMN gitu udah. Aduh. Dijauh-jauhin dulu itu klien BUMN pembayarannya ntar. Iya, tapi swasta pun pada nunggu ini Om, nunggu situasi gitu. Jadi ada beberapa klien yang saya lagi pegang nih sekarang diantaranya mereka malah nunggu negara ini bereaksi katanya gitu. Jadi artinya dia nggak mau dulu melakukan aksi apapun untuk kegiatan marketing gitu.
Jadi memang repot juga, malah dia nyaranin justru lu deketinnya adalah negara karena kementerian gitu. Kemudian BUMN yang kan notabene punya duit. Kalau ke swasta sekarang kan survival mode semuanya, Om Viko. Iya. Mereka mempertahankan karyawan yang sudah ada aja, dapetin klien baru juga susah. Jadi memang uncertain ya, jadi banyak yang nggak pasti. Ini satu sisi ngomonginnya ini dulu, ya sudahlah akhirnya. Memang benar produk-produk baru harus kita keluarkan. Kalau di agensi sih yang sekarang lagi populer itu bikin webinar kayak begini-begini nih. Jadi webinar. Tapi webinar jual atau buat engagement aja? Ada yang jualan. Engagement sih ya. Engagement. Ada yang jualan juga. Ada yang pakai servis dipatok ke harga 30 juta satu kali webinar. Ada juga loh. Oh gitu ya? Itu gede banget tuh. Ada. Webinar event organizer. Untuk webinar begini, gue juga berpikir gue mau nambah service itu juga. Iya, ada. Oh iya, Rian lu kan banyak main webinar ya belakangan ya? Lumayan bro, nyari ini. Gue belakangan ikut ini juga tuh. Tadi kan ngomongin pemerintahan kan. Ya, gue masuk ke prakerja, sampai sekarang belum bayar. Jadi nggak ada yang certain sih. Emang lagi parah banget. Jadi yang paling certain itu end to end, benernya retail itu yang paling certain sekarang. Menurut gue ya. Soalnya kalau retail kan duitnya langsung duit dari end kan, end customer. Kalau pengusaha pun duitnya pengusahanya langsung gitu. Nah itu kayaknya yang bakal bisa surviving well untuk sekarang. Selain dari itu kayaknya bakalan uncertain banget di dunia kita sekarang. Gue mungkin akan mengikuti jejaknya Iqbal kali, kayak bikin podcast gitu. Yeah. Lumayan, dari podcast sama reaktivasi grup masuk leads baru lagi. Iya, kita tuh juga punya leads kan di database mail kita kan dari webinar dulu kan juga lumayan tuh. Ya cuma balik lagi sih sekarang karena klien kita lagi pada heavy. Kayak gue kan lagi pegang otomotif itu kan lagi kena banget kan. Itu kayak detailnya tuh bener-bener detail banget sampai kontrol iklannya mereka tanya, keyword apa kita tanya, jam berapa mereka nanya. Wah tuh heavy banget untuk habis ke sana waktunya. Luar biasa. Klien gue ya kaitannya otomotif juga, gue ya sampai postpone. Mestinya kan tayang saat Ramadan. Ya setelah COVID dia bilang lanjut lagi, ya udah belum jelas kan. Nggak tahu setelah kapan. COVID tak terbatas dong ya. Ya terbatas makanya ya udah. Rencana kan habis Lebaran mau mulai lagi tapi sampai sekarang juga belum ada kabarnya. Ya udahlah. Paling ekspansi. Kalau di kita nanti yang paling dekat ini kita kan mau gandengan sama SIMRAS tuh, SEMRAS. Ya kemungkinan nih minggu-minggu inilah kita bisa mulai wara-woro. Jadi kalau kalian butuh SEMRAS, gue jualan dong jadinya. Pesan sponsor ya. Pesan sponsor ya ternyata. Masalahnya ribet ngatur pajaknya, mereka kan dari Amerika kan. Kan gue bilang pajaknya segala macam karena gue mau SEMRAS-nya bisa dibeli pakai rupiah tapi harganya jangan di gross up gitu loh. Kalau di gross up kan berarti nggak kompetitif, orang lebih prefer langsung ke sana. Jadi urusan pajak gue daftarin segala macam yang jadi problem sampai sekarang. Bisa bro, udah bisa bro? Udah disetujui sih, lagi mau kick off aja. Lagi mau kick off terus kayak. Gue mau panjang nih. Hah? Mau perpanjang. Mau perpanjang. Enggak, siapa tahu kalau bisa pakai rupiah, gue pakai rupiah. Oh iya loh, gue itu dealnya gue mau SEMRAS itu bisa dibeli pakai rupiah tapi harganya jangan sampai naik banget. Kan mereka kasih kita diskon kan, gitu kan. Tapi diskonnya kalau gue gross up 20% buat urusan pajak kan nggak dapat apa-apa. Balik lagi lah, buat apa gue jualan lu? Gitu kan. Nah itu ngotot-ngototan di sana, gue kasih tahu. Jadi kayak mereka waktu prosesnya itu kayak gue kasih tahu nih hukum di Indonesia kayak gini segala macam. Ya jadi ya goalnya sih sebenarnya juga nempel kita jadi SEMRAS partner kan jadi salah satu ini juga bisa naikin kredensial lah. Ya kan. Ya jadi buat kalian yuk
Yuk. Kalau mau order Semrush hubungi Doksa di kita bentar. Ya, siap. Langsung gua hubungin lo sekarang. Nih, order. Tapi nanti kita pisah sih. Jadi gini, Doksa itu nanti akan bakal jadi service aja. Jadi gue lagi mencoba untuk expand brand baru. Jadi biar di yang urusan Semrush, terus kita nanti ada tech partner kita yang buat fraud click kan. Jadi kalau Google itu kan problemnya fraud, kayak Traffic Guard tuh loh, yang lu pernah kenalin, ya. Nah itu kan banyak klik-klik yang kedeteksi sebenarnya nggak klik ini kan, nggak klik human beneran kan. Nah itu kita lagi mau kerjasama juga tuh sama tech partner. Nanti gue bisa share ke kalian juga tuh kalau misalnya ini semua lancar. Amin. Gitu. Oh iya tuh, Bro Fik, itu gimana ya? Terakhir gue laporan dari salah satu website kita ya, Google Ads kita tuh hampir 50% itu trafficnya nggak pernah opening website kita malah gitu loh. Jadi kita surprising kan. Nggak cuma itu, sekarang tuh Google AdSense, ini gue spesifik teknis ya, Google Ads itu kan, AdSense itu kan kayak kemarin, kan kita spending 80 juta di Google Ads. Bisa 50 juta tuh habis sama satu website doang. Ya buset. Habis sama satu website, jadi kayak sekarang tuh kayak ada orang-orang yang bisa mengontrol Google punya algoritma, mungkin ada leaks atau apa yang mereka bisa discover, sehingga kayak algoritmanya tuh, kan kita pakai smart display kan, gitu kan. Nah itu kayak tiba-tiba ngejar, bisa smart display itu ngarahin budgetnya tuh ke kita dan overspend. Kan kalau Google kan daily spend bisa 2 kali kan, gitu kan. Jadi kayak kita spendingnya 5 juta, dia bisa spend sampai 10 juta gitu. Karena kan Google lihatnya itu kan. Nah itu, yang kayak gitu-gitu tuh. Kayak baru kita tahu, jadi kayak klien kita telepon ke kita, terus nanya gitu loh, kayak, Pak kok orang-orang yang kontak kita pada minta handphone gitu. Kok pada minta pulsa? Ini iklannya bener gak Pak? Tolong dicek. Terus kan kita cek placement kan. Terus kayak, wah mateng. Ada placement-nya, ada placement-placement itu kayak carikontes.com. Nah itu kalau kalian ada, kan gue pernah posting di Facebook gue kan. Nah, jadi kalau kalian di placement yang dicari kontes itu mending langsung di-exclude. Ada beberapa situs sih sekarang, jadi kita mulai merhatiin placement juga. Nah, merhatiin placement satu-satu kan banyak banget tuh. Iya. Nah, disitulah gue nyari tech partner. Ada beberapa tuh, Traffic Guard. Ada beberapa lah, ClickCheese, segala macam. Kita udah ngobrol, gue coba ketemu foundernya, ngobrol-ngobrol. Ya. Cuma balik lagi, kalau pakai itu apakah menyelesaikan solusi? Belum tentu juga, tapi paling enggak ada sesuatu yang bantu kita monitoring sih. Ya. Jadi kalau memang Google Ads itu, terutama GDN ya, ada problemnya ya memang ke sana. Nah, problemnya tuh kita lawannya sama orang-orang AdMob, tuyul-tuyul AdSense. Itu emang harus diiniin. Gitu. Nah, gue nggak mau. Kayak gitu-gituan. Kenapa? Om Viko tuh temannya Om Viko semua ya kayaknya. Makanya siapa tahu dapat info kayak gitu-gituan. Gue juga nggak mau expose terlalu banyak di Facebook. Kenapa? Karena nanti orang AdSense yang di pertemanan di friends-nya Facebook gue kan jadi tahu, oh ternyata ini bagus nih main AdSense-nya nih. Ntar mereka malah copy, masih ke sana kan, gitu. Orang anak SEO gue aja kan dia main AdSense kan, begitu gue cerita aja dia pengen tahu langsung situsnya. Wah gawat nih, dia gitu juga. itu dua dunia beda ya. Satu optimasi AdSense, satu optimasi ads. Iya. Itu tuh yang nyebelin banget sih, yang AdSense tapi kalau dari publisher dia nggak bisa, bos. Sampai sekarang belum ada gue lihat teman-teman bisa. Misalnya ada iklan satu nyedot di website kita, nggak ada itu. Masa sih? Dengar gue, baru dengar. Ada, bos. Tapi ini kejadian, ada 2 website kayak gitu. Ya berarti dari Google ya. Gini loh, secara statistik. Misalnya kita naruh iklan clothing gitu bisa, misalnya maksudnya teknik-teknik ya. Tapi misalnya, gue mau dari advertiser satu muncul di website gue, ya nggak bisa itu. Jadi yang gue lihat, situs-situs ini punya ciri khas satu. Dia itu ngasilin konversi. Jadi kalau kita filter, itu kayak bingung. Ini konversinya benar atau enggak gitu kan. Dan kita nggak bisa verifikasi, karena kan gue nggak pegang data klien kan. Yang jelas dari trackingnya bilang ada konversi gitu. Ya kan. Jadi gue depend sama report dari klien gitu. Klien bilang, Pak, leads kita kok aneh ya, pada minta pulsa ya. Gue baru ngecek loh. Karena kalau enggak secara kita optimizer cuma ngeliat dashboard. Ini ada konversi tinggi nih. Biasanya kalau konversi tinggi apa sih? Kita malah seneng dong.
berarti satu situs nih bagus nih, ngasilin konversi nih. Bahkan kalau kita ikut kelasnya Benny, situs-situs yang hasil konversi itu biasa sama dia malah dikhususin sendiri kampanyenya kan. Nah, tapi dalam konteks tiba-tiba mereka dapat listnya jelek, lu harus ngecek tuh situs-situs mana yang ngasilin konversi. Dan kita bukain satu-satu, itu yang kita kerjakan kemarin, kita audit kan. Nah, di situ ketemu ternyata situs ini kan ngasih kayak menangkan iPhone segala macam. Nah, bannernya tuh ad unitnya yang square itu taruh di tengah. Lu dengerin, lu praktekin lagi. Gue serem sama Viko nih. Lagi nyimak dia. Dia lagi nyimaknya serius bener. Mencari peluang dia. Gue nggak main aset lagi, Bos. Langsung di-record ya. Gue tuh ngecek bener-bener sampai di HP. Lagi record. Langsung kebayang Bos, kalau di internet marketing, AdSense itu levelnya paling bawah. Gitu ya? Levelnya paling bawah. Jadi kalau nggak ada yang lain, baru AdSense. Gitu, Bos. Tapi ini seru loh, kayak bayangin ya, dia spending 80 juta, 50 juta bisa ke satu situs. Berarti kan somehow berarti canggih itu. Algoritmanya Google bisa... Tapi itu nggak banyak, Bos. Itu pasti, memang kalau misalnya bener gitu, dia canggih banget. Dan itu nggak banyak orang yang bisa gitu. Paling hitungan jari kalau dia bisa bikin kayak gitu. Yang gue tahu ya. Iya, biasa kayak gitu nggak disebar ya. Karena begitu kesebar langsung saturated kan. Biasanya loh ya. Nah, ya pasti kan, berarti kan dia punya tipikal, Bos. Berarti websitenya kayak apa. Gitu. Paling domainnya aja yang banyak. Ya gitulah. Gua aduh sama Google GDN nih kadang-kadang lihat mesin learning satu sisi banyak dimudahkan kita kan. Apalagi sekarang ada Discovery Ads tuh. Wah, tuh settingannya kayak UAC nggak gitu banyak gitu loh. Tapi secara quality ini nih yang kadang-kadang kita butuh sedikit hati-hati. Gitu. Setuju. Iya, habis lu boncos lu. Klien pada ini. Ya, secara statistik. Kalau bisa 50 juta baru ketahuan. Iya. Kayak begini. Tapi jujur kita ya, nih gue ngomong sisi gelapnya di tim gue gitu ya, sisi gelap di tim gue. Ada satu kan yang kita lihat juga, misalnya udah fraud nih misalnya. Pak, tapi kalau misalnya ini nggak nyampe KPI nih, gimana Pak? Ngerti gak lo mas? Jadi kita blacklist kan nih. Nah kayak gitu kan. Tunggu selesai KPI dulu ya. Atau nggak mepet dikit lagi KPI baru. Cekin dulu. Kalau yang voucher gitu kayak voucher.today, kemudian kupon Carrefour kayak gitu-gitu Om, memang yang gua tahu itu ada satu agensi dari Afrika Selatan namanya T-Ways Marketing atau apa gua lupa namanya ya. Nah dia itu memang dia cuma fokus bisnisnya ke business leads generations untuk perusahaan asuransi. Jadi memang jadi sengaja memang dia bikin satu situs-situs yang ujungnya adalah kontes-kontes voucher 500.000 di Carrefour. Dengan harapan supaya bisa dapat orang isi database, kemudian berikutnya database itu di follow up lewat call center. Jadi ini yang gue juga temuin di salah satu bisnis yang KPSG punya itu adalah ya seperti itu, bahwa mereka sanggup melayani sekitar 10.000 database per bulan hanya untuk menjebak orang-orang atau ibu-ibu yang secara cara copywriting kan dia tertarik tuh voucher 500.000 di Carrefour. Di situ cuman kalimatnya dapatkan voucher 500.000 gitu. Jadi ya belum tentu dapat, cuman diundi nantinya gitu, dan nggak tahu juga diundinya setahun sekali atau berapa itu nggak jelas. Memang orang masuk ke database itu, kemudian ngisi database, kemudian habis itu di follow up lewat telepon. Karena ada asuransi yang berani bayar $1 per database tanpa ada verifikasi, coba. Wah. Banyak Pak itu. Banyak di CPA. Itu ya Pak ya? CPA Network banyak itu. Nah, itu dia. Cuma kalau sampai database-nya itu orang nggak bisa kontak kan kayak ya abal-abal gitu kan. Abal-abal, ngacak aja nomornya. Makanya aduh kenapa nggak valid lah ini. Iya, kontak sekarang kayak ada. Tapi itu maksudnya ke numbers game. Kalau numbers game-nya banyak, kalau satu pasti masalah. Jual kalau 10.000 kan jadi pasti ada konversinya. Ya, tapi dia evaluasi lagi. Jadi kalau misalnya $1 itu ternyata hasilnya jelek,
dia minta kompensasi lagi. Jadi lu kok ngasih database-nya boncos semua gitu. Dia ada angkanya, ada certain numbers, misalnya contacting rate-nya sekian persen gitu. Jadi di refill gitu, jadi ditambah lagi terus gitu. Jadi ya itu perusahaan-perusahaan dari luar itu yang memulai bisnis-bisnis kayak begini-begini tuh, sehingga ya termasuk mungkin tempat yang lu tadi bilang ada beberapa ads yang boncos. Hanya satu website karena banyak voucher. Nggak tahu juga sih. Kalau lebih kayak gitu. Sip, guys, kalau menarik sekali nih obrolan-obrolan, nanti jika perlu nanti kita lebih hidup lagi. Nggak tahu kalau mau ada tema, boleh ke depan siapa yang mau ngasih sharing atau mau random aja kayak begini, nggak ada ide, nggak ada agenda, kita ngumpul-ngumpul. Boleh juga gitu. Mungkin ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu ya? Ya, ngoceh-ngoceh nggak jelas. Curhat, biar relax. Ya, jangan yang formal ya, kita lebih yang santuy aja, yang nggak usah ada agenda. Benar, santai. SEO tadi yang gue ceritain, nanti gue sharing deh itunya yang red card-nya dia. Seriously, gue sampai amazed gitu lihat orang-orang kayak gitu. Pak Victor, gue tuh kemarin kedatangan agensi yang baru, namanya melonbranding.com. Dia jualannya lucu banget. Dia jualannya red card dulu sebelum bikin proposal. Oh, jadi udah bikin paket-paket gitu? Iya, jadi red card-nya dulu. Dia tampilin SEO, basic, 4 keyword, 9 keyword, 15 keyword, sekian. Sosial media, 9 posting, 12 posting, 20 posting, gitu. Terus berikutnya adalah campaign, kemudian publishing. 10 harganya gimana? Bagus nggak? Harganya bagus nggak? Harganya bagus. Nanti gua share deh ya supaya semua pada penasaran. Nanti gua bawa nanti. Jadi harganya itu untuk 5 publishing itu 39 juta gitu. Jadi dia bisa muncul di Detik.com, dia bisa muncul di mana gitu. SEO juga harganya murah. SEO itu dia per 3 keyword itu cuman 9 juta kalau nggak salah ya. Dia optimasi kontrak 1 tahun gitu. Wah, ini jadi nanti dia ngajak agensi ini berarti ini. Terus bos, ada lagi agensi sekarang. Ini nama agensi gue nggak reveal ya, tapi mungkin kalian tahu lah. Itu kayak sekarang jual paket murah banget, kayak 5 juta setahun kok nggak salah. Buset deh gue bilang. Ya kali 5 juta setahun. Dari mana Google Partner, ya, bos. Sebenarnya 5 juta bebas aja. Iya, 2,4 paling murahnya. Iya, 2,4 setahun. Gue bilang, aduh gila tuh. Ya itu nanti ada paket influencernya, paket apa? Aduh, ampun deh. Mau dong? Edan. Victor. Mau ya, mau. Om Victor itu bahaya. itu udah nggak ada harganya sekarang berarti. Ya, sebenarnya banding dengan harga itu akan efek ke dia sendiri. Kalau nggak konversi atau nggak ada impact, ya malu sendiri gitu. Ya, jadi agensinya mungkin kayak tadi Mas Henry ini kasih proposal. Jadi konsepnya mereka lebih kayak coaching atau apa gitu loh, kayak nanti dikasih webinar, kemudian dikasih apa lagi gitu. Tapi paketnya murah banget. Frameworknya dari mereka gitu. Ya, gitu ya kita kalau Faizal sih prinsipnya gini aja, dengan experience kita yang penting impact-nya, tapi nggak terlalu mahal gitu. Dengan kondisi begini kita nggak usah terlalu tinggi rate kita, tapi mempertahankan impact. Karena pada ujung-ujungnya tetap aja kayak ini kan balik lagi ke digital platform karena impact-nya gitu. Nah itu sih aku pertahankan. Yang penting di COVID ini kita menurunkan rate cut, tapi impact kita pertahankan. Tapi kalau banding-bandingan nanti belum tentu impact Om. Itu apa? Yang kena branding kita sendiri Om. Gitu. Iya. Sama ke depan nih ya yang gue lihat ya. Ke depan perusahaan tuh bakal aware sama digital karena asumsi mereka adopsi mereka sama digital itu kan kencang banget kan. Ya, nah, gue nemuin beberapa klien kita itu tiba-tiba memperkenalkan digital manajernya mereka. Ya, dan ini challenge buat kita yang kerjanya di service agency. Kenapa? Karena itu orang baru, namanya orang baru pengen perform kan. Dia secara quote unquote akan nyari celah yang istilahnya bilang nih orang lu kayaknya kurang optimal deh gitu. Ini gue nemuin di 3 klien di masa COVID ini, mereka tiba-tiba hiring orang digital baru, ya. Terus mereka kayak meng-assess.
even bayangin strategi SEO kita tuh di-assess sama orang yang dalam tanda kutip baru banget, kayak kasih laporan nih, dia bilang SEO review, internal SEO review gitu kan. Terus yang di ini adalah jumlah backlink, jumlah segala macam, dan mereka nggak pakai tools kayak kita pakai tools kan, kita ada Ahref gitu kan, Href gitu kan. Jadi mereka bilang backlink 1, ini 1, bilang ini dari mana gitu. Nah itu kejadian, ada 3 klien yang kayak gitu loh, kayak ini bakal jadi challenging juga sih buat kita yang bisnis service ini, karena orang-orang ini secara satu sisi bagus karena akan jadi counterpart kita, ya kayak klien kita jadi nggak bodoh-bodoh amat atau ya paling nggak gimana. Tapi problemnya adalah saat view-nya ini berbeda sama kita. Itu yang gue bilang ini ke depan bakal ngetren nih. Makanya begitu kita kan suka Zoom meeting juga kan, tiba-tiba mereka memperkenalkan, ini kita punya orang digital baru nih, wah itu siap-siap tuh, pasti aja nanti ada yang bilang ini kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini, kenapa gitu, ya balik lagi. Itu benar-benar keniscayaan deh Om. Iya mau nggak mau, makanya ini kayak kalau ngeliat sekarang ya hampir yang kena dampak itu kan yang bisnisnya yang nggak nyentuh digital, yang masih brick and mortar kan, tiba-tiba kena COVID kayak gini dia mati kutu. Ya otomatis sekarang kayaknya setelah after COVID ini ya benar-benar kayak kemarin cerita dengan Pak Heri lah ya tentang digital transformation. Gua rasa after this digital transformation benar-benar bakal dipercepat kayaknya. Karena kayak gue ada beberapa klien yang retail, ya nggak main e-commerce gitu, mati kutu banget. Iya sih. Ya jadi siap-siap lah buat kalian para agensi, gue udah mulai ngerasain gitu. Iya sama, ini leads yang masuk di gue yang akhir-akhir ini rata-rata memang belum pernah online sama sekali. Jadi ya masih tanya-tanyanya masih basic banget, jadi nggak tahu apa-apa tentang online. Tapi kalau dibilang ada budget sih, ya ada budget, cuman masih ragunya tuh tinggi banget gitu. Ini beneran bisa atau enggak? Ini gimana ngitungnya? Jadi ya bagus sih kalau diituin sekarang. Kan kepancing juga gara-gara COVID ini, jadi makin melek online. Yang tadinya nggak bisa pakai Zoom, nggak mau Skype, sekarang kan nggak mau ya meetingnya lewat online. Gue sih demen karena males juga kan meeting ke Starbucks atau kemana. Paling bahas cuman nggak sampai setengah jam, tapi ngobrol ngalur ngidulnya kan lama. Tapi kalau di Zoom singkat. Challenge-nya memang di 2 hal, edukasi sama ekspektasi. Itu yang kita harus benar-benar penting lah tuh. Kayak ini brand nasional nih sama kita nih. Itu kayak mereka punya budget di Google SEM, search engine gitu kan. Itu sampai nanya, kenapa saya cari produk saya nggak keluar? Itu kan kayak pertanyaan sangat-sangat basic banget gitu. Itu kan nanya gitu sih. Terus kayak sampai kampanye kita itu kayak diinstruksi, gue mau pokoknya nyala. Udah dong di Google Search langsung gua optimize-nya optimize for impression share kan. Muncul tuh. Boncos langsung mereka. Iya betul. Bakar-bakar. Udah impression share gua kasih cap-nya di 90%. Oh, mateng. Udah tuh udah habis-habisan baru bilang, "Pak, ini kenapa kos kita gede?" Kan Bapak yang minta. Setiap kali dicari maunya muncul. Kalau di Faisal, kalau Faisal triknya ada yang ngajarin. Misalnya kata kuncinya, let's say ketupat nih. Ketupat harganya ketupat lebaran itu harga PVC-nya 5.200. Udah tuh aku lock tuh yang eksaknya 59, terus yang satu lagi itu di atasnya sedikit. Itu bagus, impact langsung muncul. Tapi ya gitu, bakar-bakaran. Yang harusnya sebulan budgetnya 2 minggu habis. Nah, mereka suka komen, kok habis Pak? Ya, saya bilang, kan tergantung permintaan. Maunya cepet atau mau yang maksimal seklik gitu kan. Kalau yang maksimal itu bisa 2 minggu, 3 minggu. Kalau mau ngebut ya kayak gini, 1 minggu habis. Ini jadi kayak belajar di training awal nih. Sama Om Viko sama si Om Heri nih jadinya. Iya. Ada 5 tahun lalu ya. Udah balik ke dulu lagi. Balik lagi ke dulu. Main cepet-cepetan. Ya boleh, bakar-bakaran sih. Ayo, ngayanin aja. Iya, adopsi cepat edukasinya. Ya, price water. Mana Om Aga tadi? Tapi gua rasa ya bisa jadi jelek, bisa jadi lebih bagus. Karena kalau orang kan kayak sampai udah punya digital marketing manager, berarti kan paling nggak ada perwakilan yang ngerti banget tentang digital di
ranah perusahaan, dan berarti itu tanda bukti bahwa perusahaan itu udah mulai fokus ke digital. Nah, gue yakin, gue agak ada punya keyakinan selama itu bukan core bisnis mereka lebih senang menggunakan orang luar daripada harus in-house ya. Kecuali memang dia benar-benar bikin itu menjadi part of core business. Iya. Jadi mungkin Om Victor, kalau gua sih ngelihatnya tergantung segmennya juga, Om. Kalau kayak tadi yang Iqbal ceritakan, memang untuk enterprises atau company yang memang masih awal-awal ya, memang masih buta banget sama digital marketing. Tapi ada juga untuk korporasi yang gede-gede yang sudah mulai sadar betul. Kayak Tempo kan sekarang konsolidasi semuanya dibuat sendiri tuh. Tempo promosi itu diarahkan semuanya ke digital agency. Jadi kayak Google, Facebook, semuanya tuh lari langsung ke Tempo direct gitu loh. Jadi memang trennya ada yang begitu untuk korporasi yang gede-gede ya. Tapi untuk enterprises yang relatively masih kecil-kecil memang masih setting up mereka. Tapi betul juga, makin kesini makin banyak yang memang kayak Google, Facebook-nya itu mereka melakukan sendiri. Even di Pegadaian yang gua rasain sekarang itu emang begitu juga. Jadi mereka bikin tuh tim sendiri, tapi memang ada kayak perimbangan gitu. Jadi budget yang saat ini sudah ada, 50% dia kelola sendiri, 50% dikelola sama agencies. Terus nanti dibandingin, mana yang paling murah, CPM-nya, CPC-nya gitu ya, dengan objektif yang sama gitu. Lucu-lucu sih. Jadi emang kayak begitu tuh trennya yang kalau untuk yang PPC ya. Jadi emang kita mesti sharp bener untuk mencari celah-celah lain yang bisa kita manfaatkan. Bisa jadi memang kita harus naik kelas lagi pelayanannya. Merasa begitu. Kalau biasanya kita cuma optimasi atau apa, mungkin ke depan ya kemarin di ilmu pas terakhir kita meeting itu omni channel kan, omni marketing. Benar, itu bakal benar-benar tujuan lah ya. Nanti kan pasti AI dan seterusnya lah. Jadi agency udah harus bisa level itu. Betul. Iya. Betul kok suara patah-patah gitu betul ya, beneran. Dari tadi masih di mobil ya, baru ngeh gue tahu. Itu video looping, Bos. Video looping. Gue sih looping doang. Nyambung tuh obrolan. Ngomong-ngomong dia lagi mandi itu gua rasa. Agak dari Bintaro. Kirain view-nya software. Ngomong-ngomong klien yang tadi fokus ke digital marketing, kondisi sekarang ada klien yang kita pandu tim digital marketingnya atau tim ads-nya lah. Jadi fokusnya dia yang ngerjain iklannya sendiri, cuman kita yang ngawasin aja. Iya, tapi itu. Ya Itu sekarang yang... lagi percobaan satu jalan kayak gitu. Cakep. Di sini yang jadi handle startup gitu gak ya? Teman-teman agency. Kondisi sekarang lagi enggak. Apa? Kalau gue lagi kebanyakan UMKM alias, ya bukan UMKM juga sih. Kalau dibilang UMKM gede budgetnya, tapi ngakunya tetap UMKM. Budget 100 juta sebulan bukan UMKM. Dia ngakunya masih UMKM, masih dari rumah. Jadi gitu. kalau di level perbankan nih, si Om Iqbal nih megangnya BRI nih. Wah, UMKM banyak banget ya kan. Satu tumbang masih banyak, tenang. Stok-stoknya masih. Thank you guys. Oke. Kalau ada yang mau recap nggak nih? Oke, siap. Nggak ada yang recap ya. Semua daging semua. So thank you. Intinya tetap waras. Thank you. Tetap waras ya. Katanya mau foto dulu sebentar. Coba kasih wajah smile semuanya. Gue mau foto screen semuanya. 1, 2, screen. Udah. Nanti gue kirimin ke grup ya. Si Rena sama Kuku belum, Bos, tadi. Belum. Lagi. Satu lagi. Smile. Sudah. Udah. Oke, thank you ya. Yuk. Bye semua. God bless. Bye. Thank you, Om. Bye. Bye, guys.